Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah di hari tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia dari zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman, semua manusia nanti akan digiring menuju padang mahsyar, semuanya tanpa terkecuali ya, dalam keadaan telanjang, tidak berbusana, tidak beralas kaki, tidak berkhitan. Semuanya kita akan dikumpulkan menuju padang mahsyar. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau pada hari itu manusia dalam kondisi telanjang, apakah nanti kita akan melihat aurat satu sama lain?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bal sya'nu a'dham min hadza." Perkaranya lebih dahsyat dari apa yang kau kira. Manusia tidak sempat melihat orang lain. Seseorang anak akan terpisah dari bapaknya, seorang ibu terpisah dari anaknya, seorang suami terpisah dari istrinya, tidak sempat memikirkan orang lain. Semua digiring menuju padang mahsyar, langit direndahkan, matahari didekatkan, manusia kepanasan betul. Hanya ada 7 golongan yang akan diberi naungan rasa aman pada hari manusia dilanda ketakutan. Di antara 7 golongan itu adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya rindu dengan masjid, yang hatinya terpaut dengan masjid. Maka dengan kita mau menyempatkan beberapa menit untuk duduk bernaung di rumah Allah ini, mudah-mudahan ini akan menjadikan kita mendapatkan naungannya pada hari kiamat kelak. Dan tidak hanya itu saja. Di antara 7 golongan itu, tadi 1 sudah saya sebutkan, ada lagi, yaitu wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Para pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah. Dan saya lihat di sini banyak pemuda
Itu kalau kita ingin mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Ya, senanglah berangkat ke masjid dan masa muda dijadikan masa yang potensi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dimuliakan oleh Allah, materi kita kali ini adalah bahaya hutang yang tak terbayar. Kenapa sih hutang itu kok berbahaya? Iya, berbahaya. Karena tidak ada hutang yang tidak terbayar. Perhatikan. Tidak ada hutang yang tidak terbayar. Semua hutang pasti terbayar. Kalaupun tidak terbayar di dunia, pasti terbayar di akhirat. Tidak ada hutang yang tidak dilunasi. Semua hutang akan dilunasi. Kalaupun tidak dilunasi di dunia, pasti dilunasi di akhirat. Bedanya, kalau di dunia dilunasi dengan rupiah, dilunasi dengan dolar, tapi tidak di akhirat. Di akhirat, kalau sampai tidak terlunaskan di dunia, maka di akhirat akan terlunaskan dengan amalan atau dengan dosa kita. Jadi kalau ada orang yang punya utang kok tidak mau bayar dan tidak terbayar di dunia, nanti di akhirat dosanya orang yang memberi hutang atau pahala orang yang berhutang diberikan kepada orang yang memberi hutang. Kalau habis kebaikannya, maka dosanya orang yang memberi hutang diberikan kepada si penghutang. Makanya hati-hati dengan hutang piutang. Saya mau tanya nih kepada adik-adik yang hadir di sini. Surat terpanjang di dalam Al-Quran itu surat apa? Hafid atau Hafid? Surat Al-Baqarah. Betul, tidak salah. Sekarang pertanyaan yang kedua, ayat terpanjang itu ayat apa? Tadi kan surat. Sekarang ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu surat apa? Juz berapa? Ayat keberapa? Pernah nggak kepikiran ayat tentang apa itu? Kalau surat terpanjang tahu semuanya, Al-Baqarah, betul? Nah, sekarang ayat terpanjang di dalam Al-Quran, ayat tentang apa? Ayat tentang utang piutang. Bukan tentang sholat, bukan tentang zakat. Jadi kalau antum ditanya ayat terpanjang dalam Al-Quran menjelaskan tentang apa? Jawabannya, ayat terpanjang dalam Al-Quran menerangkan tentang utang piutang. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ditulis, kalau niat ngaji itu harus bawa pulpen. Ibu-ibu juga, kecuali yang sudah sepuh, tidak apa-apa, nggak bawa tulisan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ini ayat terpanjang. Tentang apa tadi? Utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bermuamalah dengan utang piutang, maka tulislah, dicatat. Ayat ini panjang, satu halaman penuh. Satu halaman penuh, satu ayat menceritakan tentang utang piutang. Berarti menurut Al-Quran, utang piutang ini sesuatu yang sangat penting apa tidak? Penting, sampai ayatnya pun ayat terpanjang. Jangankan orang yang ibadahnya pas-pasan, mujahid yang mati dibunuh orang kafir, darahnya tertumpah, tidak bisa masuk surga.
sebelum dilunasi dulu utangnya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membawa satu hadis tentang masalah utang piutang. Sudah ada makalah semuanya? Dilihat makalahnya. An Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Dari Salamah bin Aqwa. Ia berkata, kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah. Saya ulangi, kita sedang duduk-duduk bersama Rasulullah. Idh utiya bi janazatin. Waktu kami duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba ada jenazah mayit dibawa ke Rasulullah. Waktu itu kita lagi kumpul-kumpul bersama Rasulullah. Faqalu, kemudian orang-orang yang membawa jenazah tadi berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, salli alaiha. Ya Rasulullah, tolong solatilah jenazah ini. Solatilah apa? Jenazah ini. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasulullah langsung nyolati? Apakah Rasulullah langsung nyolati? Tidak. Rasulullah yang dilakukan ketika diminta nyolati, yang beliau lakukan adalah bertanya. Dan beliau mengatakan, hal alaihi dainun, apakah mayit ini punya utang? Qalu, maka orang-orang menjawab, la, tidak ya Rasulullah, si mayit ini enggak punya utang. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, wahal taroka syai'an, apakah si mayit ini meninggalkan warisan, meninggalkan sesuatu? Maka orang-orang menjawab, la, tidak ya Rasulullah. Fasalla alaihi, baru setelah tanya dua hal itu, Rasulullah nyolati si mayit. Tsumma utiya bi janazatin ukhra. Setelah itu datang lagi jenazah yang lain. Maksudnya jenazahnya enggak datang, didatangkan ya. Kalau jenazahnya datang ya pergi semuanya orang-orang. Tsumma utiya bi janazatin, kemudian didatangkan kepada Rasulullah jenazah yang lain. Faqalu, maka orang-orang yang bawa jenazah tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sholli alaiha, tolong ya Rasulullah, solatilah jenazah ini. Apakah Rasulullah langsung nyolati? Tidak. Rasulullah bertanya lagi, bertanya kepada si pembawa mayit tadi, hal alaihi dainun, apakah si mayit ini punya utang? Maka dikatakan, na'am, iya ya Rasulullah, si mayit punya utang. Maka Rasulullah berkata, fahal taroka syai'an, apakah dia ninggalkan warisan untuk membayar utangnya? Qalu, orang-orang menjawab, salasa dananir. Iya ya Rasulullah, 3 dinar. Berarti kan lumayan banyak itu. Fasalla alaiha, maka Rasulullah nyolati. Karena meskipun punya utang, orang ini punya apa? Punya apa mas? Punya jaminan untuk membayar utangnya. Maka Rasulullah memberanikan diri. Maka Rasulullah menyolatinya. 3 dinar. 3 dinar itu berapa? Ditulis. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Ditulis ya. Jadi ini orang yang mati tadi ninggalkan berapa dinar? Fit mana pulpennya Fit? Tidak bawa? Tidak apa-apa, lain kali harus bawa. Orang kalau niat belajar itu bawa pulpen. Tapi yang nggak bawa jangan tersinggung ya. Saya ulangi, 1 dinar sama dengan berapa? 4,25 gram atau 4/4 gram emas. Itu 1 dinar.
Berarti kalau 3 dinar berapa gram? 12,75 gram emas. Berarti orang yang mati tadi ninggalkan 3 dinar. Perhatikan, 1 dinar sama dengan 4,25. Kalau 3 dinar berarti 4,25 kali 3. Berarti 3 dinar sama dengan 12, berapa? 75 gram atau 12/3/4 gram emas. Kalau 1 gram senilai, anggaplah 1 gram ukuran rupiah 500.000 kurang lebih, bisa naik bisa kurang. Berarti 500.000 kali 12 sudah berapa? 6 juta. Belum 3/4-nya, berarti 6 juta lebih, 6.400.000 atau 300 gitu. Betul? Nah, orang yang mati tadi punya uang 3 dinar. 3 dinar itu sama dengan 12, berapa tadi? 75 gram emas. Harganya kan fluktuatif. Apa fluktuatif itu? Naik turun, gak tentu, tergantung kurs. Ya. Karena orang ini mempunyai harta untuk bayar utangnya, Rasulullah nyolati. Jadi bedanya yang pertama tadi itu gak punya utang, gak punya warisan. Kalau yang nomor 2 ini punya utang tapi punya warisan, punya harta yang ditinggalkan maksudnya. Maka dia nyolati, Rasulullah nyolati. Wa utiya bisalisa, tiba-tiba didatangkan lagi mayit yang ketiga, jenazah yang ketiga. Faqalu, maka orang-orang berkata, ya Rasulullah salli alaiha, ya Rasulullah tolong solatilah orang ini, mayit ini. Rasulullah tidak langsung nyolati. Rasulullah bertanya, hal taroka syai'an, apakah laki-laki yang mati ini ninggalkan warisan? Qalula, tidak ya Rasulullah, dia enggak ninggalkan apa-apa. Ditanya lagi sama Rasulullah, wahal alaihi dain, apakah dia punya utang? Qalu, orang-orang menjawab, iya. Enggak punya warisan, enggak punya peninggalan, tapi punya apa? Utang. Ya Rasulullah, betul dia punya utang salah 1 dananir, 3 dinar. Sama dengan orang yang pertama tadi. Bedanya tadi tinggalkan 3 dinar, orang ini apa? Utang 3 dinar. Apa kata Rasulullah? Ketika orang ini enggak punya harta peninggalan, tetapi punya utang berapa? 3 dinar. Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah mengatakan, sallu ala sahibikum, solati saudaramu ini, aku enggak mau nyolati. Kalian solatilah, aku ndak, gitu loh. Qala Abu Qatadah, maka ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah, salli alaihi ya Rasulullah, ya Rasulullah, tolong solati orang ini, biar aku yang nanggung utang piutangnya. Ya Rasulullah, tolong solati orang ini, biar aku yang apa? Nanggung utang piutangnya. Fasalla alaihi, baru Rasulullah mau nyolati orang tersebut. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Sebelum kita kaji tentang utang piutang, dan itu sudah ada makalahnya, bisa dibaca, kita harus tahu hal apa saja pelajaran penting yang bisa diambil dari hadis ini. Ditulis loh ini, karena nggak ada di situ. Sengaja nggak saya tulis, biar sampean yang nulis. Pelajaran dari hadis itu, 1, ditulis.
Wujub sholatil janazah, kewajiban sholat jenazah. Betul enggak itu? Menurut hadis tadi, pelajaran-pelajaran penting yang bisa diambil: satu, wujub sholatil janazah, kewajiban sholat jenazah. Yang nomor dua, anna sholatal janazah fardu kifayah. Hukumnya sholat jenazah itu fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Siapa yang bisa? Ya. Siapa yang bisa artinya fardu kifayah? Yang bisa saya kasih hadiah. Tapi sekarang belum ada hadiahnya. Nanti saya tulis namanya. Nah. Gimana? Ya, idza qama bihi al-ba'd saqata 'anil baqin. Jika ada sebagian orang mengerjakannya, maka orang lain sudah tidak dosa lagi. Itu namanya sholat apa? Namanya fardu kifayah. Siapa namanya, Mas? Muhammad dari Riau. Ya. Jauh sekali dari Riau. Dan betul jawabannya. Jadi menurut hadis tadi, sholat jenazah itu fardu kifayah. Kalau sebagian orang sudah mengerjakan, yang lain tidak berdosa. Dalilnya mana dari hadis tadi? Siapa yang bisa? Dari hadis tadi, mana yang menunjukkan bahwa sholat jenazah itu fardu kifayah? Siapa yang bisa? Tuh. Tadi menurut hadis tadi bahwa sholat jenazah itu fardu kifayah. Mana dalilnya, Mas? Tapi nggak dapat hadiah, nggak apa-apa ya. Silakan. Betul. Siapa nama antum? Taufikur Rahman. Dari mana? Jauh juga dari Lombok. Luar biasa. Jadi dalil bahwa di sini dikatakan sholat jenazah fardu kifayah adalah dari perkataan Nabi, sholatilah orang ini. Aku nggak nyolati. Seandainya wajib semuanya, otomatis Rasulullah ikut nyolati. Paham? Paham. Yang nomor 3, annahu yambaghi lidzawil mayyit al-ihtimam bi syuhudi ahlil fadl was shalah as-shalah alal mayyitihim. Dianjurkan bagi keluarga mayit untuk mencari orang-orang yang baik, mencari orang-orang yang mulia untuk menyolati jenazah orang yang mati di antara keluarganya. Betul enggak ini? Jadi nomor berapa tadi? 3, dianjurkan bagi keluarga mayit mencari orang yang dianggap baik, mulia, orang yang akhlaknya mulia untuk dijadikan imam sholat jenazah atas keluarganya yang wafat. Nomor berapa tadi? Nomor berapa? 3. Sekarang nomor 4. Su'alul iman an ahwalir ra'iyah. Seorang pemimpin dianjurkan bertanya keadaan orang yang dipimpin. Seorang pemimpin hendaklah sering bertanya tentang keadaan orang yang dipimpin. Ini yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah tanya, orang ini punya utang enggak? Berarti Rasulullah sebagai pemimpin berusaha mencari tahu keadaan orang yang dipimpin. Terus pelajaran nomor 5, masyru'iyatud dhaman. Disyariatkannya jaminan utang atau penjamin utang. Itu diambil dari perkataan siapa tadi? Abu siapa? Abu Qatadah. Abu Qatadah tadi kan ketika sahabat tadi Rasulullah nggak mau nyolati, Abu Qatadah mengatakan apa? Ya Rasulullah, aku yang nanggung utangnya, tolong solati. Berarti pelajaran nomor 5 adalah disyariatkannya penjaminan utang, penanggungan utang. Terus nomor
6. Jawaz tahammulid dain anil mayyit. Dibolehkannya atau bahkan dianjurkan nanggung utangnya mayit. Itu nomor 6. Ini ibu-ibu nulis apa enggak? Ya, yang nulis monggo, yang enggak nulis ya didengarkan baik-baik. Nomor berapa? 7. Bara'atu zimmatil mayyit bi ada'i ghairihi. Mayit akan lepas dari tanggung jawab jika ada yang jamin utangnya. Makanya tadi Rasulullah mau nyolati ketika utangnya sudah dijamin. Jadi yang nomor 7, si mayit berlepas diri dari tanggungan jika apa tadi? Utangnya sudah ditanggung orang lain. Nomor 8, at-tanfir minad dain. Dianjurkan untuk lari dari utang. Wa tahdhir an ta'atihi illa madurura, dan peringatan keras agar tidak suka ngutang kecuali terpaksa. Jangan utangan kecuali kalau terpaksa. Utang itu dalam kondisi darurat. Kalau enggak darurat jangan utang. Ya. Jadi tadi di awal sudah saya katakan, kalau karena ini masih ada yang baru ikut, kalau kita ditanya surat terpanjang di dalam Al-Quran, jawabannya surat Al-Baqarah. Tapi kalau kita ditanya ayat terpanjang di dalam Al-Quran adalah ayat tentang apa? Utang piutang, bukan tentang sholat, bukan tentang zakat. Ayat terpanjang adalah tentang hutang piutang. Itu menunjukkan banyak orang yang salah kaprah dalam hal utang piutang. Surat Al-Baqarah 282. Pelajaran yang nomor 9. Hasul madinin ala qadha'i duyunihim. Anjuran keras bagi orang yang hutang untuk segera melunasi utangnya. Nomor 10, anna dhamin laisa lahu ruju' an iltizami ma takaffala bihi. Seorang penanggung jawab tidak boleh rujuk. Apa rujuk itu? Tidak boleh mencabut kembali tanggungannya. Misalnya tadi itu, ya Rasulullah biarkan saya tanggung, tolong sholati, mari disolat, habis disolati, tiba-tiba ya Rasulullah saya nggak jadi nanggung. Nah itu nggak boleh. Jadi apa nomor berapa tadi? Nomor 10 ya. Tidak boleh seorang penjamin utang itu mundur dari penjaminannya. Terus nomor berapa sekarang? 11. Annahu laisa lidzamin ar-ruju' fi malil mayyit indara anna lahu malan. Si penjamin tidak boleh ngambil hartanya orang yang mati tadi jika punya warisan. Paham? Orang yang menjamin hutang tadi tidak boleh mengambil uangnya si mayit jika si mayit punya warisan. Karena akad di depan itu nanggung, bukan ngutangi loh ya, bukan minjemi sementara, bukan, tapi apa? Nanggung. Ketika nanggung berarti dari dirinya tidak boleh ngambil dari hartanya si mayit. Terus nomor berapa? 12. Bayan makana ali sahabat ridwanullah alaihim minal akhlaq al-fadilah. Hadis ini menunjukkan bagaimana keutamaan akhlak para sahabat. Sampai-sampai enggak tega kalau lihat saudaranya mati dalam kondisi punya utang. Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, biar saya yang nanggung utangnya. Dan ini memang dianjurkan ya. Kita dianjurkan untuk
melepaskan hutang orang. Man nafasa kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu kurbatan min kurabil akhirah, atau kama qala. Barang siapa yang memudahkan urusan orang Islam di dunia, Allah akan memudahkan urusannya di akhirat. Ada berapa poin tadi? Berapa? Ada 12 pelajaran dari hadis yang kita pelajari tadi. Nah, sekarang kita kembali ke materi. Silakan dibuka. Hukum asal utang piutang. Hukum asalnya itu boleh apa enggak? Hukum asalnya boleh. Bahkan orang yang menghutangi dapat pahala. Hukum aslinya boleh ya. Karena Rasulullah juga berhutang pernah. Bahkan ada ayat yang mengatur utang piutang. Itu menunjukkan utang piutang itu dibolehkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam hal ketakwaan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah dengan secara tidak tunai, artinya utang piutang, hendaklah kalian menulisnya. Ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berhutang. Ya, simak hadis berikut. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudiyyin ila ajalin. Adik-adik jangan rame. Ya. Kalau adik-adik rame, ustadznya nggak bisa konsentrasi. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudiyyin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tidak tunai. Artinya apa? Hutang. Rasulullah pernah utang orang Yahudi. Ila farohanahu dir'ahu, kemudian Rasulullah menggadaikan baju besinya. Jadi sebagai jaminan bahwa Rasulullah niat bayar, Rasulullah gadaikan baju perangnya ke Yahudi. Ini juga dalil bolehnya bermuamalah dengan orang kafir. Bisnis sama orang kafir boleh. Boleh. Mau dagang sama orang Nasrani boleh. Selama tidak dalam urusan akidah. Dalam urusan muamalah, bisnis diperbolehkan. Rasul saja hutang sama orang Yahudi. Dan Rasulullah menggadaikan baju besinya di orang Yahudi. Kemudian poin C, larangan membiasakan diri berhutang. Karena sebagian orang itu ada hutang itu jadi hobi. Ya. Dan ini dilarang oleh Rasulullah. Ketika kita nasihati, jangan banyak utang, alasannya Ustadz, kalau nggak utang itu nggak semangat kerja. Kalau punya utang itu semangat kerja, soalnya pengen segera ngelunasi. Ya, kita simak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu berdoa. Salah satu doanya Nabi itu apa? Rasulullah berdoa dari lilitan utang. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masih. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Masihid Dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Perhatikan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ya Allah, aku sesungguhnya berlindung kepadamu dari hal yang menyebabkan diriku dosa wal maghram dan utang. Saya mau tanya, ketika Rasulullah berlindung dari utang, Rasulullah berlindung dari sesuatu, itu berarti sesuatu itu baik apa jelek? Paham gak pertanyaan saya? Ketika Rasulullah berlindung dari sesuatu,
Berarti sesuatu itu baik apa bagus? Oh, keliru ya. Itu baik apa jelek? Tidak mungkin toh Rasulullah berlindung dari sesuatu kok sesuatu itu baik. Paham? Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma aktsara ma tasta'idu minal maghram?" Anda kok sering berlindung kepada Allah dari utang? Kok sering sekali ya Rasulullah doa-doanya panjenengan itu berbicara tentang berlindung dari lilitan utang. Maka Rasulullah menjawab ini, perhatikan ini. Sabdanya Rasulullah, "Innar rajula idza gharima haddasa wa kadzaba wa wa'ada fa akhlafa." Orang itu, ini Rasulullah yang ngomong ini, perhatikan. Orang itu kalau biasanya sering utang dijadikan sebagai bumbu hidupnya, selalu utang, maka jika dia berbicara pasti dia akan nantinya juga biasa berdusta. Dan kalau dia berjanji akan biasa mengingkari. Orang kalau kebanyakan utang kalau ditagih kan gitu. Meskipun nggak ditagih, nanti aja ya insya Allah bulan depan. Nggak ditagih loh padahal itu. Kecuali mana uangnya, dia janji wajar ditagih. Ini nggak ditagih ini. Karena daripada sungkan ya, ngomong insya Allah bulan depan lah. Waktu bulan depan tidak datang kepada orang yang menghutangi. Tapi karena berhubung sudah ketemu kan nggak enak tuh menghindar. Akhirnya ngomong lagi. Ya insya Allah bulan depan. Ini bulan depan yang sesungguhnya. Kalau kemarin agak tidak sesungguhnya. Nah, akhirnya itu deh. Ya biasa. Bukan berarti orang menghutang itu haram, enggak. Tapi orang berhutang itu harus punya etika. Datang kalau tidak bisa. Udur. Mohon maaf, saya belum bisa bayar. Dan itu mulia, tidak apa-apa. Jangan kalau kelihatan orangnya sudah berhadapan loh, daripada ditagih pura-pura ada HP bunyi. Halo. Padahal tidak ada yang hubungi. Atau pura-pura ada SMS masuk. Saking takutnya dep-depan sama orang yang menghutang. Paham gak maksud saya? Itu jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi perhatikan, jangan disalah tafsiri omongan saya. Bukan berarti orang menghutang itu haram. Tidak, boleh. Menghutang itu boleh. Jika memang itu dalam kondisi yang mengharuskan dia harus hutang. Tetapi hutang itu ada adab-adabnya. Nanti di akhir saya kasih tahu bagaimana cara berhutang yang baik. Oh, berhutang kok ada yang baik. Maksudnya bagaimana adab Islami dalam berhutang. Ada aturannya. D. Keburukan hutang yang tidak terlunasi tanpa ada jaminan. Kalau ada orang berhutang ke bawah mati tidak terbayar, tapi dia punya jaminan masih mending. Meskipun dia mati jaminannya masih bisa dicairkan. Yang bahaya adalah orang mati membawa hutang sedangkan hutangnya tidak berjamin. Itu bahaya. Apa saja bahayanya? Perhatikan. Yang pertama, tidak disolati oleh tokoh-tokoh agama. Jadi tokoh agama tidak dianjurkan menyolatinya. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hadis yang pertama tadi. Hadis di awal pembahasan tadi tuh. Yang kita keluarkan pelajarannya ada berapa tadi? 12. Nomor 2. Dosa-dosanya orang yang hutang tidak akan diampuni oleh Allah sampai permasalahannya selesai. Qama rajulun, qal, ada seorang laki-laki yang berdiri. Faqal, laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita in kutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khotoya." Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika aku terbunuh perang di jalan Allah? Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosaku? Faqala lahu Rasulullah berkata kepadanya, "Na'am, ya. Kalau kamu mati jihad, dosamu akan diampuni oleh Allah. Jika kamu sabar mencari pahala, kamu berani maju dan tidak mundur dari peperangan, kamu pasti diampuni oleh Allah." Setelah Rasulullah ngomong seperti itu, Rasulullah ulangi omongannya. Kaifa qulta, ulangi, bagaimana omonganmu tadi?
Paham maksud saya? Jadi orang itu ngomong gini, ya Rasulullah, kalau aku mati jihad, dipateni orang kafir, apakah aku itu masuk surga? Apakah dosaku diampuni? Kata Rasulullah, dosamu diampuni jika kamu sabar mencari pahala, kamu tidak takut, kamu maju tidak mundur. Setelah ngomong seperti itu, Rasulullah ulangi. Sebentar, ulangi lagi perkataanmu. Paham maksudnya ya? Akhirnya orang itu ngomong lagi. Ya ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffar anni khata' ya Rasulullah. Pertanyaanku tadi, jika aku mati terbunuh di medan jihad membela agamamu, apakah Allah akan mengampuni dosaku? Maka Rasulullah menjawab, "Na'am, betul. Jika kamu sabar mencari pahala, kamu maju ke depan, tidak takut musuh dan kamu tidak mundur lari. Illa," perhatikan, ini kasih garis bawah itu. Illa dain, kecuali satu dosa yang tidak terampuni. Meskipun kamu mati syahid, tidak terampuni. Harus diselesaikan dulu. Illa dain, kecuali utang piutang. Fa inna Jibril alaihissalam qala lidzalika. Sesungguhnya Jibril barusan saja memberitahuku akan hal itu. Orang yang jihad itu loh, darahnya tertumpah, tidak bisa. Tadi kan sudah saya katakan, tidak ada hutang yang tidak terlunasi. Jangan sampai kita punya anggapan, yang penting aku ngerayu dapat uang, setelah itu saya bayar apa tidak, wallahu a'lam, yang penting dapat dulu. Dan bahkan ada yang niat tidak bayar. Maka kita katakan tidak ada hutang yang tidak terbayar. Tidak ada hutang yang tidak terlunaskan. Ya, kalaupun tidak dilunasi di dunia, pasti dilunasi di mana? Di akhirat. Cuman caranya beda. Kalau di dunia bisa pakai rupiah, pakai dolar, pakai emas, pakai harta, selesai. Tapi kalau di akhirat tidak ada dolar, tidak ada rupiah. Yang ada adalah amalan dan dosa. Maka kalau orang itu punya utang ke bawah mati, terus tidak dibayar, nanti di hari kiamat pahalanya orang yang hutang diberikan kepada si pemberi hutang. Kalau nggak nyukupi, maka dosanya orang yang menghutangi diberikan kepada orang yang berhutang. Makanya ditulis kata Allah tadi. Banyak loh itu ya, ada ibu-ibu suka apa istilahnya? Nyicil apa istilahnya? Bang Dedel ya. Ada tadi Surabaya istilah Bang Dedel itu. Gak ada? Ada ya? Atau kreditan lah. Tanpa sepengetahuan suaminya. Waktu meninggal, tagihannya berapa? 25 juta. Suami merasa tidak makan uang 25 juta. Itu bahaya. Harus ditulis. Mahasiswa ini kalau di kantin ditulis kalau utang ya. Sampai utang. Tapi kalau utang ya ditulis meskipun 100 rupiah. Karena nanti di akhirat gak ada 100 rupiah gitu loh masalahnya itu. Yang ada adalah apa? Sholat Anda, zikir Anda itu yang digunakan bayar. Kan eman loh, kita yang zikir, kita yang sholat, di akhirat kita kasihkan orang lain. Ditulis. Ya. Nomor 3. Orang yang hutang tidak bayar akan ditahan untuk masuk surga. Ditahan agar dia tidak bisa masuk surga. Meskipun dia memiliki banyak amalan sampai diselesaikan dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Rohnya orang iman itu tergantung dengan utangnya sampai dilunasi utang. Jiwanya, rohnya itu tergantung dengan utangnya sampai dilunasi dulu. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain perhatikan, An Sa'id bin Atwal qal, ada seorang namanya Sa'ad bin Atwal. Perhatikan.
Sa'ad bin Awal berkata, mata akhi, saudaraku telah meninggal dunia. Wa taraka salasami'ati dinar, dia meninggalkan 300 dinar. Berapa 300 dinar? Berapa gram emas? Berapa? Amr. 300 kali 12, 300 kali 4,25, betul? Berarti ketemu berapa? 1.200 lebih loh ya. 1.200 sekian gram, berarti 1 kilo 2 on. Emas, bukan batu. Kalau batu gak ada harganya. Jadi Sa'ad bin Atwal ini mengatakan, saudaraku mati sedangkan dia itu mempunyai harta 300 dinar. 300 dinar itu kalau dirupakan emas sama dengan berapa tadi? 1.200 sekian gram. Berarti kan sama dengan berapa? 1 kilo 2 on lebih emas. Apa itu? Sama hitung sendiri. Ya. Wa taraka waladan sigharon. Dia meninggalkan emas 1 kilo 2 on lebih atau 300 dinar. Dan dia juga meninggalkan apa? Bocah, anak laki-laki kecil. Fa'aradtu an unfiqa alaihim. Maka aku ingin sihor, waladan sihor. Sihor. Ya. Dan aku ingin apa tadi? Menginfakkannya kepada mereka. Faqala li Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, inna akhaka mahbusun bidainihi. Jangan dibagikan dulu. Dulurmu yang mati tadi itu sekarang ini tertawan, gak bisa masuk surga. Dikabari oleh Rasulullah. Fadhab faqdi anhu. Lunasi dulu utangnya saudaramu itu. Fadhabtu, maka aku pergi, faqadaitu anhu, aku lunasi utangnya saudaraku yang mati tadi. Tsumma jitu, kemudian aku datang kepada Rasulullah dan aku berkata kepada Rasulullah, qad qadaituhu anhu, ya Rasulullah, utangnya sudah saya lunasi. Kecuali ada satu wanita yang wanita ini mengklaim dia itu pernah menghutangi saudaraku 2 dinar. Tapi dia gak punya bukti kalau dulu saudaraku pernah utang ke dia. Dia gak punya bukti ya Rasulullah. Tak kasih apa enggak dia ini? Kata Rasulullah, atiha. Sudah, kasih saja wanita itu. Fa innaha shadiqah, karena dia itu terkenal dengan wanita yang jujur. Di sini yang harus Anda garis bawahi adalah sabda Nabi yang berbunyi, inna akhaka mahbusun bidainihi. Sesungguhnya saudaramu sekarang ini tertawan. Ya, sesungguhnya saudaramu ini tertawan, tidak bisa masuk surga. Mahbus itu tertawan, terpenjarakan. Maka pergilah lunasi hutangnya. Ini bahaya hutang gak bayar itu. Ini sampai jam berapa? Panitia? Jam 5 lebih berapa? Cukup enggak waktunya? Cukup. Hal-hal yang penting bagi orang yang berhutang. 1. Janganlah membiasakan diri untuk berhutang. Ini tadi sudah saya jelaskan dan dalilnya sudah ada tadi di depan. Jadi membiasakan diri berhutang itu bukan akhlak yang baik. Ya. Kemudian yang nomor 2, janganlah utang piutang dengan sistem riba. Ini penting ini. Zaman sekarang itu selalu debu-debunya riba itu ikut kaum muslimin. Utang bank ya 10 juta, kembalinya 10 juta lebih riba.
Meskipun sedikit tetap riba. Nah, setan itu punya tipu daya. Apa itu tipu daya setan? Saya mau tanya, setan itu musuhnya kita apa enggak? Musuh. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuhmu yang nyata. Ketika setan itu musuh kita, kita harus tahu tipu daya setan. Apa tipu daya setan itu? Siapa yang bisa? Yang bisa saya kasih hadiah. Ya. Memberi was-was. Itu tipu daya setan. Ini tidak salah, tapi bukan yang saya inginkan. Yang lain. Kok banyak E-nya, Fit? Membalut. Bahasanya itu kok membalut gitu. Menyelimuti buruk dengan saya bantu Hafid untuk meredaksikan. Gini loh gitu. Tipu daya setan cuma satu. Perhatikan, tidak banyak, cuma satu tok. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malu. Setan itu menghias, memperindah sesuatu yang buruk dan memperburuk sesuatu yang indah. Itu kerjaannya setan. Cuma itu tok, gak ada yang lain. Contohnya riba ini. Saya mau tanya, riba itu haram apa enggak? Haram. La'anallah akilar riba wa la'ana Rasulullah akilar riba wa mukila wa katibahu wa syahidaihi. Allah melaknat yang minjemi riba, yang nerima riba, yang nyatet riba, yang menyaksikannya. Semua kena dosa, kena laknat. Riba, haram. Tapi setan tidak mau. Kalau itu dikatakan riba, dipoles sama setan. Diganti apa? Bunga. Namanya bunga itu bagus enggak? Indah warnanya, Masya Allah. Baunya luar biasa. Betul? Riba itu jelek. Setan tidak mau. Harus dipoles. Supaya kelihatan luar biasa. Diganti namanya apa? Bunga. Ada ibu-ibu pernah ngomong sama saya, Ustadz, saya itu enggak mau riba. Cuman saya itu pinjem koperasi. Pinjem koperasi itu utang 1 juta Ustadz, tetapi wajib infak 50.000. Wah, ini tambah nemen ini. Riba dikatakan infak. Wah. Tambah terlalu. Ini saya luwung banget bunga sih. Ini jelas-jelas riba dikatakan apa tadi? Infak. Ini Mbak Yus tidak pakai riba Mbak Yus, sampean pinjam 1 juta, tapi nanti kembalikannya wajib infak untuk iuran 50.000. Ini tambah parah. Riba dikatakan apa tadi? Infak. Itu memang pekerjaannya iblis, memperindah sesuatu yang jelek. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam, bapak kita, wala taqrabu hadhihi syajarata. Adam, jangan dekat-dekat buah apa? Jangan dekat-dekat pohon terlarang. Terlarang itu jelek apa bagus? Jelek. Setan tidak mau datang. Hal adullukum. Gimana ayatnya? Adullukum ala adulluka. Ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah kamu tak tunjukkan buah khuldi? Apa artinya buah khuldi itu? Buah keabadian. Jadi kalau Anda mengatakan buah khuldi, berarti Anda itu korbannya iblis. Karena cerita khuldi itu aslinya dari siapa? Iblis. Maukah Adam kamu saya tunjukkan syajaratul khuldi, buah khuldi, buah keabadian. Allah mengatakan nggak boleh, terlarang, dipoles sama setan. Jadi buah apa tadi? Khuldi, indah, menawan. Siapa yang nggak mau kekal di surga? Contoh lain, dukun. Jelek nggak dukun itu? Hah? Baik, bagus. Jelek, bukan baik. Rasulullah mengatakan man ataka hinan au arrafan fasa'alahu an syai'in fala tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa yang datang ke dukun ramal,
terus tanya tok ini, enggak percaya, sekedar tanya saja, lam tuqbal lahu sholatun arba'ina laila. Sholatnya tidak diterima 40 hari. Sekedar tanya, meskipun enggak percaya. Itu riwayat Muslim. Loh, bagaimana kalau percaya Ustaz? Tambah nemen, tambah parah. Man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke dukun, percaya apa yang dikatakan dukun, maka dia bisa keluar, bisa mengkufuri apa yang dibawa Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Parah. Pertanyaannya, dukun jelek apa enggak? Jawaban, jelek apa enggak? Setan enggak mau kalau dukun dikatakan jelek itu. Dipoles namanya. Jadi apa? Orang pinter. Berarti ini gak dukung ya goblok kan gitu. Orang pinter. Dipoles sama setan. Itu pun setan masih memodifikasi. Orang pinter kok kayak deso gitu. Ditambah lagi namanya biar lebih keren lagi. Guru spiritual. Betul enggak? Betul enggak? Betul. Memang itu kerjaannya setan. Guru spiritual, ada lagi paranormal dan seterusnya. Ada lagi contoh, setan gak ridho kejelekan itu tampak jelek. Setan selalu berusaha yang jelek itu kelihatan hijau indah di mata manusia. Contoh lain apa? Pelacur. Dalam kamus pezina ya pelacur. Diubah sama setan-setan itu. Wanita tunasusila, WTS. Tunasusila itu dalam bahasa Jawa nih gak duwe tata krama. Tidak punya tata krama. Enggak jelek, ini jelek lah, kita enggak mau. Padahal WTS lumayan loh itu sudah namanya agak begitu jelek lah. Tapi setan tetap enggak mau. Harus diubah nama ini supaya kelihatan hebat. WTS diganti. Jadi apa? PSK. Pekerja seks komersial. Loh, pekerjaan. Enggak apa-apa pekerjaan. Itu kerjanya setan. Nah, orang Islam itu jangan tertipu nama. Meskipun namanya bunga, tapi hakikatnya adalah ya bunga juga tapi beracun. Jadi bunga adalah riba adalah bunga lah. Dalam masalah utang piutang tidak boleh tercampuri riba. Haram. Terus nomor 3, niatkanlah dengan hati yang jujur untuk segera melunasi utang. Perhatikan Pak, omongan saya. Orang itu bisa melunasi utang apa tidak tergantung niatnya. Percaya sama saya. Karena Rasulullah yang mengatakan, orang itu ya kalau utang, dia bisa ngelunasi utangnya apa enggak, itu tergantung niat ketika dia pinjam uang. Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addallahu anhu. Barang siapa yang meminjam harta manusia, niat ingin mengembalikannya, addallahu anhu. Allah akan bantu dia melunasi utangnya. Sebaliknya perhatikan. Waman akhadha yuridu itlafaha, dan barang siapa yang pinjam utang duit yuridu itlafaha, niatnya itu ngerusak, tidak bayar, atlafahullah, Allah akan merusak harta itu. Allah jadikan dia sulit membayar. Jadi jangan dianggap remeh, niat harus bagus. Nomor 4, tidak menunda-nunda pelunasan. Kalau punya uang segera dilunasi. Karena matlul ghani dzulmun, memperlambat pembayaran utang adalah kedoliman. Nomor 5, jika benar-benar tidak mampu membayar, harus datang, minta maaf, minta tangguh, minta tempo. Harus seperti itu. Jangan seperti orang tidak kenal. Orang ngutangi itu kan pengen dapat pahala. Betul apa enggak? Tapi ada orang yang ngomong sama saya seperti ini, Ustadz, sebenarnya saya ngutangi itu pengen dapat pahala. Tapi zaman sekarang ini saya malas ngutangi. Loh kok kenapa? Karena yang saya dapat tidak pahala, Ustadz. Dapat apa? Dapat dosa terus. Loh kok bisa? Iya, setiap hari saya sakit hati sama orang itu.
Jadi saya sekarang malas ngutangi. Ini menunjukkan hutang tidak dosa, tidak terlarang. Tetapi kalau orang itu memang merasa belum bisa membayar, harus datang minta maaf kepada orang yang membayar, yang menghutanginya. Yang terakhir, meskipun demikian, kita dianjurkan untuk membebaskan hutang. Itu pahala yang luar biasa. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesulitan dunia dari orang mukmin yang kesulitan, Allah akan melepaskannya dari kesulitan pada hari kiamat nanti. Kalau kita itu ngelunasi utang atau merelakan hutangnya orang, nanti di hari kiamat Allah pun memudahkan kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.